untuk 2 ekor loh, padahal yang dewasa guys. Seperti itu. Terus kita lanjut. Waduh, jabrik barusan jatuh, gila suaranya. Dengeran gak ya? Tadi sekarat tuh kayaknya lele tuh. Nih. Duh, kasihan sekali kau. Tuh. Ini nggak mungkin lele lain ya yang gigit ya. Ini jelas bimbo. Kelakuan bimbo jadi hancur kayak gini. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku akan kasih makan kangkung ke semua iguana yang ada di atas, dan sekalian beri kalian tips gimana sih cara ninggal iguana waktu kalian mudik guys. Kan ini pada mudik semua ya, jadi aku akan memberi tips. Salah satu tipsnya adalah, yang pertama adalah kalian bisa beli kangkung dengan akar. Nah, jadi kalau biasanya kalau di sini tuh ada kangkung dengan akar, ada kangkung yang tanpa akar ya. Yang pakai akar nih biasanya akan lebih mahal sedikit lah daripada yang nggak pakai akar. Nah, di sini kangkung itu harganya masih 2.500-an guys. Kadang-kadang aku dapat yang 2.000, kadang-kadang dapat yang 1.000, tapi yang 1.000 itu jarang banget. Biasanya rata-rata 2,5 sampai 3.000 kadang-kadang waktu kalau mahal-mahalnya satu ikat ya. Nih guys. Tadi aku habis beli ini 9 ikat campur ini yang kemarin. Jadi ini yang kemarin ini aku bekas kasih kulkas, jadi kurang seger ya dibandingkan ini. Ini kan seger banget nih, baru ini yang di kulkas. Tapi sama aja ya guys, kalian mau simpan di kulkas mau baru juga nggak masalah, yang penting ada akarnya. Nah, tipsnya adalah kita langsung aja ke sana guys, ke kandang yuk. Cus. Tips yang pertama adalah dicuci dulu. Jangan lupa ya, setiap kalian ngasih makan ke iguana kalian, pastikan cuci dulu biar aman, terhindar dari pestisida ya. Jadi setelah dicelup seperti ini, kalian bisa langsung kasihkan. Set. Nah, ini ada contoh kandang yang aku kasih kangkung beserta akar-akarnya guys. Jadi misalnya ini kalian tinggal ya, itu kalian bisa kasih kangkung dengan akar, terus kalian bisa langsung taruh sini aja, boom. Sesimpel itu guys. Tapi ingat ya, yang pakai akar, karena dia akan tumbuh sendiri. Waktu ini habis, waktu si kangkungnya ini habis daunnya, dia akan menyisakan batang yang masih, dan ini batang dia akan tumbuh terus menerus guys. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja berapa lama kalian pergi. Misalnya seminggu kalian bisa siapkan 10 atau 11 atau 15 ikat, terserah kalian, sebanyak-banyaknya. Kan bisa taruh di sini 1, 2, ini cukup berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 ikat cukup lah nih, dempet-dempetan guys. Dan itu akan cukup buat 10 lebih iguana guys. Tapi karena iguana ini dia hewan yang nggak kenyang-kenyang, alias sekali makan, misalnya dia udah makan nih kenyang, terus nanti siang dia bisa lapar lagi, ya udah dia makan lagi. Jadi dia nggak kayak mamalia guys, sekali kenyang dia bisa makan untuk besoknya. Yang ini enggak, ya selaparnya dia lapar makan, lapar makan, lapar makan. Jadi untuk 11 ikat dan 10 lebih iguana di sini ya paling 2 hari aja biasanya udah botak semua, udah nggak ada daunnya semua. Tapi dia akan tumbuh lagi, makanya tadi aku bilang harus pakai akar seperti ini guys. Seperti itu. Solusinya sih cuman kangkung ya kalau yang ada akarnya. Kalau yang lain apa sih aku nggak tahu. Nah, kalian bisa juga sediakan pot di dalam kandang yang berisi rumput-rumputan. Kadang-kadang iguana itu nyemilin rumput guys, kayak yang di sebelah di sini ya. Lihatin kalian. Nah, di sebelah ini ada rumput-rumputan yang nggak sengaja tumbuh sebenarnya, tapi itu rimbun banget nih sampai keluar-keluar rumputnya. Kadang-kadang mereka tuh nyemilin ini kalau misalnya nggak ada makanan. Begitu. Kita ambil lagi kangkungnya setelah dicuci, kita angkut. Boom. Nah, seperti ini guys. Cus. Nah, untuk yang albino aku juga biasanya nggak aku tinggal pergi aja. Mereka tetap aku kasih kayak ini ya, wadah seperti ini, terus dikasih kangkung yang berakar. Set, seperti ini. Terus kangkungnya bisa diletakkan di dalamnya. Dah, tuh seperti itu aja. Super simple. Kayak gini seikat biasanya habis ya sehari. Untuk 2 ekor loh padahal
yang dewasa guys. Seperti itu. Terus kita lanjut. Waduh, jabrik barusan jatuh, gila suaranya. Dengeran gak ya? Terus yang berikut adalah albino. Di sini karena aku peliharanya tuh, contohnya kayak gini. Aku peliharanya koloni ya. Jadi aku mencontohkan untuk yang pelihara koloni guys. Ini sama aja sebenarnya kalau kalian cuma punya kandang yang kecil, kandang lovebird misalnya. Kamu sini dulu dong. Tuh, misalnya kandang lovebird kalian punya, ya udah nggak apa-apa. Di dalam kandang lovebirdnya kalian bisa kasih kotak air. Kalau dalam hal ini aku contohnya ini ya. Nih, udah tumbuh lagi coba. Ini nggak pernah aku ngambilin lagi kangkungnya, kangkung yang berakar, dan hasil dia tumbuh sendiri dan dimakan langsung sama iguana yang ada di sini. Tuh, ini yang berakar-akarnya sampai tumbuh banyak. Tapi yang nggak kalah penting adalah di sini harus dikasih ikan guys. Kalau kalian modelnya seperti ini, biasanya dipakai untuk sarang nyamuk bahaya. Aduh, nih kangkungnya aku masukin sini, set. Terus ya udah, ini nanti akan dimakan. Jadi fungsinya ada bak air, juga bisa bikin seger seharian. Kangkungnya nggak layu. Kalau kalian langsung kasih gitu tanpa ada air, kotak air, itu biasanya kangkungnya nggak sampai setengah hari itu udah layu, cuy. Jadi nggak awet, iguananya juga kadang-kadang makannya males kan kalau misalnya nggak seger. Nah ini kebetulan aku kemarin habis ambil kotak airnya, aku kuras. Sini. Tuh. Ayo makan. Mantap. Kita sambil lihat iguana juvenil di sini makan. Tuh hypo-nya. Ini jadi ada kotak airnya, aku taruh sini biasanya guys. Terus kangkung yang berakar aku taruh situ. Wih, makan wih. Sana makan. Kangkungnya di sana cuy. Untuk sebanyak ini aku sehari bisa cuman 1 ikat aja ya. Kalau kalian mau tambahin bisa kasih kecambah atau pepaya. Di sini biasanya nanti aku agak siangan itu aku kasih kecambah. Terus sore kalau ada stoknya aku kasih pepaya. Karena hari-hari ini pepaya agak susah guys carinya, pepaya yang untuk hewan. Nih hyponya udah mulai adaptasi bagus, udah nggak lari-larian. Padahal ini aku di depannya dan ini kandangnya aku buka. Biasanya dia kabur, tapi malah yang itu kabur. Ini hyponya yang ini lagi birahi cuy. Itu lihat bagian hemipenis pangkal ekor bawah tuh kayak bengkak, tandanya dia minta kawin. Mudah-mudahan gak dikawin yang juvenil di sini ya. Ini juga nih bengkak nih. Tuh, hemipenisnya bengkak. Jantan nih berarti. Ini kayaknya betina nih hijaunya bagus. Ini apa tuh? Betina tuh kayaknya. Ini betina. Ini jantan nih. Ini jantan tuh, lihat hemipenisnya. Jantan betina. Oh jantan. Guys, ini betina nih kayaknya. Ini masih kecil. Oke, next kita lanjut cuy. Setelah infeksi. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi ya, ada jantan betina itu bulan-bulan ini itu pas banget untuk menentukan jantan betina iguana kalian, terutama yang sudah juvenil ya. Karena yang jantan ukuran kurang lebih segitu, berapa itu ya, 60-an cm itu udah bisa dilihat. Kalian bisa lihat bagian bawah ini aja, pangkal ekor guys. Kalau dia ada tonjolan berarti turun makan. Turun. Kalau ada tonjolan berarti dia adalah jantan, sedangkan kalau betina itu rata ya. Khusus bulan-bulan ini aja, April, Mei, Juni, Juli, itu yang jantan pasti akan menunjukkan ini hemipenis yang membengkak. Ini belum lagi. Ini belum, ada yang belum ternyata. Siapa tahu ya kan, udah ada tanda birahi di iguana kalian bisa cek cuy. Yang jelas bulan-bulan tadi itu mereka akan melaksanakan musim kawin. Laksanakan. Ini udah kan. Sip, 1 ikat buat 2 ya. Mantap banget nih. Ini project Columbia kepala putih. Mudah-mudahan jadi nih, sepasang aja. Nanti aku tambahin kalau kurang ya. Di belakang aku ada beberapa ekor Columbia juga kayaknya kepala putih. Aku taruh sini buat stok tahun depan guys. Nih kepala putih nih kayak gini nih. Tuh, cakep kan? Kita tutup. Next baby. Aduh, kangkungnya habis cuy. Bentar, aku ambil dulu. Celup lagi. Cukup dicelupin seperti itu aja. Sip. Ini butuh
satu aja untuk koloni baby up. Nanti kita kasih kecambah nyusul, cuy. Set. Sini. Kur. Sini, jangan kabur. Itu makan boy, makan. Ini makan, turun. Tuh, jadi seperti ini ya. Ini kurang kotak air aja. Karena aku tinggal, jadinya ya kayak gini aja. Biasanya aku kasih makan, guys. Ini juga akarnya cuma dikit lagi. Kalian pastikan cari kangkung yang akarnya serabutnya banyak, guys, biar mereka ini tumbuh. Masalahnya kalau misalnya kalian kasih kangkung yang tidak ada akarnya, itu kalian masukkan air tuh, dia kadang-kadang ada yang membusuk, guys. Nah, makanya aku sarankan yang ada akarnya banyak. Kadang-kadang busuk, kadang-kadang hidup juga sih, tapi lebih amannya yang pakai akar banyak aja. Tuh, makanya aku semua nih. Wih, asik. Warna rednya sudah mulai keluar, udah mulai mutasi ke merah. Tapi kebanyakan hijau di sini, cuy. Ada berapa ekor sini? Nih masih ada sisa satu nih, 100 ribuan yang kecil nih, guys. Siapa mau langsung hubungin aja WA di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Satu ikat. Cakep banget nih. Juga lagi bedahin nih. Kan kebutuhan. Wah, kenapa nih lele? Anjir. Guys, ekornya hancur tuh. Wih, ternyata masih diincah. Nggak jadi. Dugaan sih digigit si kampret satu nih. Tapi lolos, tuh lihat. Ntar lagi mati juga nih. Dikasih aja kali ya, kasih. Kita langsung jaring pakai ini. Mana tadi ya? Tadi sekarat tuh kayaknya lele tuh. Nih. Duh, kasihan sekali kau. Tuh. Ini nggak mungkin lele lain ya yang gigit ya. Ini jelas bimbo, kelakuan bimbo, jadi hancur kayak gini. Kita kasihlah. Tuh, makan siang. Langsung sikat. Tuh lihat, ya ampun tulangnya sampai kelihatan, cuy. Kita selesaikan dia dari penderitaannya, guys. Oke, nah ngomong-ngomong tentang, jadi ngomongin bimbo ya. Kalau kalian pelihara selain iguana atau misalnya biawak itu, masih mending, cuy, karena biasanya biawak itu dia tahan nggak makan lebih dari kayak iguana. Dia bahkan seminggu itu aku tinggal nggak makan sama sekali nggak apa-apa, cuman perutnya dia agak mengecil aja, guys. Jadi begitu. Tapi kalau iguana seperti ini, dia ditinggal seminggu gitu, dia nggak akan mati, cuman perut, badannya, terus pangkal ekor pasti akan jadi kurus. Nah, kalau misalnya kandangnya kotor itu bisa memicu penyakit, apalagi mereka nggak makan atau puasa setelah kalian tinggal, itu bisa memicu sakit ya, dan resiko banget sih, kasihan. Jadi makanya kalau iguana ditinggal mudik, dia nggak bisa kayak biawak ditinggal lama gitu nggak masalah. Kalau iguana dia harus makan. Kamu nantangin siapa sih? Putih kepalanya. Tuh, dia lagi meng-KO-kan lele, Bung. Apa yang terjadi? Ayo tinggal gigit aja. Iya, nyangkut di mulut. Tapi jelas habis sih kalau biawak, guys. Nah, kalau iguana itu tadi ya. Oke, aku tinggal dulu. Wih, cakep banget nih sih. Wih, good boy. Oh iya, ngomong-ngomong, Jabrik belum dikasih makan ya. Lupa saya. Kita kasih dulu, coy. Jabrik aku biasanya sehari cuman kasih segini nih. Dikit, coy. Jadi iguana tuh sebenarnya dia makannya dikit, nggak terlalu kayak yang boros gitu ya. Cuman kalau kalian pelihara banyak ya lumayan kerasa lah ya. Apalagi kalau sayurnya lagi mahal. Sini. Ya, makan di atas yuk. Oke, kita pindahin Jabrik di sini, cuy. Biar makan kangkung. Nih makanin. Oi, makan oi. Nah, ini masalah ini yang terjadi waktu mudik adalah selain dia kita tinggal, yang kedua adalah kalau jantannya birahi, mereka nggak mau makan, cuy. Tuh. Benar-benar kayak cuman dikit makannya. Tapi kayaknya dia belum birahi sih. Makan nggak? Tuh. Oh, baru sadar dia ternyata. Itu makanan tuh. Nah, kayak gitu, guys. Ini kalau dilihat dari tonjolan hemipenisnya, dia belum begitu birahi sih ya, baru awal mungkin. Tapi ini kalau udah dikasih betina, pastinya langsung makan.
langsung makan, langsung kawin guys. Oke, sepertinya kayak gitu dulu tips hari ini. Cukup simpel, sediakan kotak isi air, terus kalian bisa beli kangkung berakar yang banyak, yang berserabutnya banyak, karena ini serabutnya cuma dikit. Lalu dicelupin, ya udah terus tinggal aja. Satu lagi guys, iguana itu butuh matahari atau lampu. Misalnya kalian mau meninggalkan mereka keluar kota, pastikan kalau nggak di outdoor kasih lampu ya. Dan itu kalau lampu sih agak dilema juga, karena harus ini kan. Loh, kebalik cuy. Aduh, dia makan kebalik. Bimbo, susah itu. Kok tumben sih dia kepalanya di luar tuh. Kepala lelenya di luar cuy. Kepiye tok iki mangane? Ra iso mlebu kuwi ana patile, Bro. Bro. Tarik meneh iki. Aduh, susah lagi. Ini harus dibenarkan nih, cuy. Duh, baru dapat nih penjepitnya, cuy. Ya, udah masuk, cuy. Aduh, bisa masuk, cuy. Cuy. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting udah masuk ke tengkorak. Tapi itu bahaya banget karena ada patilnya kan, ada duri yang di pinggir sirip itu ya. Aman ya, aman cuy, mudah-mudahan aman lah. Oke, aman cuy, aman guys. Udah nggak jadi kepake. Jadi sampai mana ya, sampai lupa cuy tadi ngomong apa. Birahi, nah iguana yang birahi nggak mau makan. Aduh lupa lagi. Nah, baru inget guys, ngomongin lampu. Jadi iguana itu selain butuh makan, mereka juga butuh lampu. Jadi misalnya kalian kasarnya ditinggal seminggu aja ya, mereka bisa KO gara-gara nggak ada lampu. Jadi pilihannya adalah kalian bisa kasih outdoor, di bener-bener outdoor seperti ini. Kalian kasih kandang outdoor, atau misalnya kalian taruh di kandang lovebird. Kandang lovebird bisa kalian tenteng, kasih luar, terus dikasih teduhan separuh. Kayak misalnya tuh kasih teduhan separuh kan, terus ditutup separuh, terus jadi separuh kandang itu kena lampu, kena matahari, separuhnya enggak. Oke, jadi contohnya seperti itu ya. Kalau di outdoor, kalau di indoor kalian bisa cuman pakai lampu aja sih. Cuman itu aja sih guys. Untuk iguana lebih penting lebih ke matahari ya. Kalau untuk kangkung atau makanan itu dia malah lebih kayak kedua penting setelah lampu. Karena iguana ini kalau tanpa lampu seminggu aja ditinggal, itu bisa menyebabkan macam-macam penyakit lah kalau iguana tanpa matahari atau UVB guys. Jadi seperti itu tips hari ini. Sepertinya sudah semua aku kasihkan kalian. Buat kalian yang mau mudik, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat guys. Thank you buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bisa kalian beri iguana atau reptil lainnya guys. Bye bye. Good boy.